Datang duduk, ada temanmu ya? Siramkan dulu air panas. Terus kalau misalkan beli bakso minta kuah atau kecapnya, banyak-banyakin sedikit. Tuh coba bayangkan. Awalnya pengen ngikut logat sini, tapi karena brandingannya sudah Makassar banget, akhirnya ketemu orang, malah orang yang ngikutin logat Ngikut, iya saya. betul. Oh memang ya, saya pas ke Jakarta, mungkin ibu saya udah jauh pikirannya, dia kalau bagus ini anakku Iya. ini di Jakarta, dia tinggal berarti di sana. Iya. Betul, tinggal sampai sekarang. Oh. Bapak saya juga mungkin lihat dari sana, dia bilang, bagus nak caramu 5 hari kau ajar. 5 hari kau ajar cucuku sudah bisa jago juga kau ya. Sebenarnya jaraknya untuk itu akrab sudah tidak terlalu Kak Putri. Sehingga untuk ngobrol canggung. Iya betul. Saya bukalah obrolan itu dengan, masih ingat dulu waktu saya dikasih surprise bola. Itu di kamar sini nih saya kasih begitu kan. Dia cuma responnya kayak senyum begitu. Tapi itu membuat saya sudah senang sekali pada saat dia kayaknya dia ingat lah gitu. Hai kamu semua, kembali berjumpa bersama saya Putri Mere di Putri Cek Ombak. Kali ini saya tetap mengundang komika. Kalau kemarin mungkin sudah komika perempuan, sekarang kita bergeser ke komika laki-laki. Dari timur Indonesia juga, tapi dari Sulawesi ini ya. Langsung saja kita sambut Arif Brata. Yes. Terima kasih Kakak Putri, terima kasih banyak. Arif Brata, alhamdulillah, terima kasih banyak, senang sekali. Terima kasih ya Arif. Hormat siap, terima kasih banyak saya juga. Luar biasa. Inilah Arif Brata yang selalu terkenal dengan logat Makassarnya. Alhamdulillah. Ya, justru itu yang membedakan Arif dengan yang lain ya. Mungkin Kakak Putri juga merasa lah, maksudnya kita di timur atau saya Sulawesi juga. Ya memang identitasnya kita itu. Betul. Karena itu yang bikin kita juga enak ngobrol. Betul. Jadi saya sempat awal-awal juga merasa, kayaknya saya harus kuasai lo gue deh. Tapi lidah agak susah. Lidah kelu ya? Iya, aduh. Nggak bisa Mi. Ya itu. Nggak bisa Kikodong. Kasihan Kodong. Nggak bisa Kodong. Jangan Mi, sudah tetaplah dengan Arif Brata yang dengan logat Makassarnya dipertahankan. Siap Kakak Putri. Oke, Arif, untuk memulai perjumpaan kita, boleh ceritakan nggak ombaknya Arif Brata nih saat ini lagi seperti apa? Kan di Putri Cek Ombak ini tuh, jadi saya mau tanya. Iya betul, ombaknya saya seperti apa ini ya. Alhamdulillah ombaknya saya itu cuman jam-jam 12 siang lah gitu. Tidak yang terlalu kencang juga di sore hari, tidak yang kayak pagi hari, tidak. Jadi ya ada terus ombaknya, cuman sekarang lebih senang ngonten aja, apalagi sekarang udah kalau masih tayang berarti masih suasana Pildun, Piala Dunia gitu. Ya. Karena kita konten kreator, maksudnya saya komika juga tapi konten kreator. Tetap harus melihat apa yang lagi rame sekarang, yang lagi hype juga. Nah, salah satunya adalah berarti konten-konten bola ini. Oke, iya karena lagi zamannya Pildun ya. Iya, jadi kau mengikutilah teman-teman komika juga. Ngonten-ngontennya seputar tentang bola. Iya betul ya, Mamat segala macam ya sekarang. Betul. Jadi juga sekarang Pildun ya. Pildun. Jadi ombaknya masih ya. Menurut saya Portugal seperti ini, padahal mah kosong saya. Berarti kok tidak pegang apa-apa nih? Sebenarnya menjagokan negara juga ada, kayak Jerman suka. Terus tapi kayaknya Spanyol deh. Ya boleh lah ya Spanyol. Kalau kita berarti nggak sama Brasil. Apa? Brasil. Tapi kalau Brasil saya kuasai. Siap. Masalah dance-nya ya, yang ini. Gemes ternyata ya dance-nya. FYP-nya itu, FYP-nya. FYP-nya dia betul itu sekali. Dia. Oke, Arif kan memang terkenal sebagai seorang komika. Iya. Terus sekarang juga konten kreator begitu ya? Iya betul. Arif ya. Betul. Tapi sebetulnya apa sih sisi Arif yang orang tidak banyak tahu, Mi? Oke, sebenarnya kalau masalah tidak banyak tahu sih jujur saya pun juga tidak terlalu banyak tahu soal dirinya saya ya. Tapi belakangan ini memang lebih suka ini Kak Putri, lebih sering ngulik tentang seputar otomotif. Gemes. Iya, suka-suka kayak mobil ini lucu juga ya. Tapi bukan yang mahal begitu, cuman yang kayak mobil pick up ini lucu ya, kayak gitu-gitu. Jadi malam tuh
nggak tahu di explore Instagram juga berubah ya. Kalau bukan sepeda, otomotif saya mobil atau motor Oke. kayak gitu. Jadi mungkin karena ada masa kecil yang tidak sesampaian Ya begitu. tuh sama sekarang jadi kayak oke Iya, ter-remind lagi ya. iya itu terima Oh, lagi oke. karena waktu itu kan cuman main di game kayaknya GTA dulu anak-anak laki-laki tuh suka main balap-balapan ini Mm. mobilnya. Sekarang ya alhamdulillah kebeli juga Hot Wheels tapi Hot Uh. Wheels kecil-kecil. Saya bilang Iya. bisa dikasih besar tidak ya ini ya. Itu jadi Iya. mungkin sisi lainnya juga mungkin yang saya ini kan selain komika, selain konten kreator ya memang suka ngulik otomotif. Oke. Tapi sebatas belum masuk ke mobilnya ya atau motornya, sebatas ngulik-ngulik sepeda. Ya itu Oke. termasuk juga kayaknya ya Iya, iya. olahraga juga. Sepeda tuh ini dikencengin ini karena baut-baut yang saya kunci-kunci istilahnya ya, Mm-mm. kunci-kunci gitu saya udah beli-beli juga. Mm-mm. Jadi kalau pagi tuh ya kegiatan bapak-bapak lah. Asik. Duduk Kayak nggak minum cocok kopi. kali dia jadi bapak-bapak ya. Iya tuh. Duduk begitu terus ini kurang kencang ini. Padahal cuma naikin sadelnya doang. Gitu Ya, tapi kan ngulik-ngulik itu ada itunya. kepuasan diri lah ya Iya. untuk seorang Arif ya Iya, begitu ya. tapi yang mungkin orang yang belum tahu ini Kak Putri ya. Saya justru sering mengulang film yang saya suka. Oh gitu. Entah makan, kegiatan makan. Mungkin teman-teman juga mungkin kalau makan sekarang kan butuh ada hiburan begitu. Tapi saya setiap makan selalu mengulang film yang saya suka walaupun itu saya sudah tahu. Tapi ada saya senang saja lihatnya. Oke. Yang paling sering saya ulang itu Toy Story 3, Gemes. Toy Story 3 sama Tom and Jerry semua episode. Itu. Iya itu. 2 film itu saja. 2 film itu saja. Lucu Saya nggak sekali. tahu ini story saya itu terus yang di-download untuk misalkan berangkat naik pesawat, tontonannya itu lagi. Bahkan cuma tidak nonton, dengar suaranya saya tidak tahu ya. Tapi kok suka begitu hanya dengar Iya, suara saja Mi. Suka saja. Oh ya ampun. Apalagi sekarang mungkin mau tayang filmnya jadi ke-recall lagi ini. Apalagi kayak di Toy Story 4 kan 5, 4 semua iya, keluar sekarang toh. 5 iya. Iya, jadi ya mungkin jadi recall lagi sebelum kau nonton begitu. Iya, jadinya ngelihat ternyata ini di zaman ini tuh sudah secanggih ini visualnya. Karena perubahannya kan sangat jauh gitu dari Toy Story 1 yang mohon maaf gambar anjingnya itu masih kaku sampai ke Toy Story 4 itu sampai detail-detail bulunya itu sudah terlihat jelas kayak begitu. Saya suka ngamatin itu. Iya. Tidak Itulah tahu kenapa. kadang-kadang memang komika nih dong nih. Tidak, memang unpredictable. Maksudnya di luar tong punya Iya, perkiraan begitu tuh ya, kayak dia nih lihat suka nonton yang sampai detail begitu tuh kan iya, gemes toh Arif. gemes maksudnya. Gemes istilahnya ya. Iya. Gemes. Saya itu istilah Iya, saya. istilah gemes itu Iya. ya Kak Putri ya. Itu antara gemes atau memang kosong waktu luangnya saya. Banget. Ya nggak apa-apa toh kosong kan, tapi kan untuk mengisi diri juga, menghibur diri. Iya, Sekarang kan iya. kok kebiasaan menghibur orang toh. Jadi itu mungkin tuh betul kok juga ya. hiburan pupu diri sendiri ya toh. Iya toh. Ada, Arif. iya betul, kayaknya itu deh hiburan diri. Tapi kan beberapa orang tuh mengupdate lagi tontonannya dia. Misalkan series, ngikutin series, lanjut lagi episodenya ini. Akhirnya ada yang bertambah ya di kepalanya dia. Tapi saya stuck di situ tuh agak aneh juga kayaknya ya. Tidak lah. Itu berarti sama saja Arif juga seorang yang setia mungkin ya. Apa hubungannya ya? Bisa ditarik ke situ juga Kak Putri. Boleh. Boleh. Oke, berarti sekarang Iya. Arif boleh ceritain gak sih Iya. cerita masa kecil ya Arif? Tadi kan Arif udah bilang mungkin masa kecil belum kesampaian kan sekarang. Jadi Oke. kesampaian. Mungkin Arif boleh ceritakan masa kecil Arif dulu di Makassar terus akhirnya ke Jakarta sampai Oke. sekarang tuh gimana Arif? Kalau sebenarnya untuk ke Jakartanya itu Kak Putri tidak ada kepikiran sebenarnya untuk sampai ke Jakarta. Justru cuman hobi-hobi lihat tontonan YouTube yang stand up, orang stand up tuh malah berpikir ini kayaknya bisa juga nih untuk saya memang coba. kok sudah suka memang Saya stand up? suka Oke. nonton lawak juga dulu di waktu masih kecil juga sudah suka. Makanya kayaknya komedi-komedi slapstick tuh saya masuk sekali begitu. Kayak Tom and Jerry. Ya. Yang kayak begitu-begitu tuh sudah suka waktu kecil. Nah, pada saat terjun di stand up ada jalannya untuk bisa ke Jakarta. Nah, itu saya tidak terlalu perhitungkan begitu. Nah, karena sebenarnya jujur saya ini waktu kecil dibesarkan sama musisi-musisi juga. Oh iya? Iya, ibu saya biduan. Oh
Iya, sayang. penyanyi dia. Dari kecil itu memang ketemu-ketemunya sama Iya, biduan-biduan. iya, iya. Iya. Ibu saya itu sangat mengidolakan Elvi Sukaesih sama eh apa penyanyi Melly Goeslaw. Oh, Dia selalu pakaiannya selalu itu. oh gemes. Iya, dia Jadi selalu sama tuh kayak iya Elvi Sukaesih. dia mau tarik-tarik begitu. Oh ya Dia penyanyi dangdut ini. Ibu saya suka ampun. sketsa-sketsa gambar kayak misalkan tukang jahit begitu, ada gambar orang begitu manekin. Mm-mm. Dia suka gambar begini manik-manik. Gambarnya ini dibawa ke tukang jahit. Saya mau begini dong. Aduh gemes. Iya begitu. Dia gambar dia gambar rombe-rombe begini. Nah, dari situ tuh akhirnya saya juga suka gambar. Makanya Oke. bikin-bikin desain, bikin-bikin apa? Itu kamu desain? Merchandise. Iya, Ih gemes. merchandise kayak begitu. Karena ibu saya suka gambar-gambar begini manik-manik. Tukang jahitnya sudah tahu tuh. Ada di sini apa namanya ukurannya ya meteran begitu kacamata. Mau bagaimana lagi sini? Oh ini panyet-panyetnya di sini ya. Ya. Besok jadi dipakai nyanyi Oh, kayak begitu. ampun tayang. Sehingga kadang saya sendiri yang antar dia, bukan antar sih, maksudnya temanin. Temani ya. Ibu, ya kalau kita masuk itu tuh apa ruangan-ruangan tukang jahit kan, baru masuk tidak bisa terbuka pintunya karena kain semua. Iya betul. Kita tenggelam dalam kain tuh. Saya suka tidur-tidur di situ. Tidur-tidur di situ. Iya, iya. Nah, makanya dari kecil memang selalunya dengar-dengar lagu-lagu dangdut kita. Nama kan ibu saya punya elektron. Namanya Wahyu Elektron. Cuman model keyboard begitu. Aha. Kalau orkes Melayu itu kan ada gendang, ada gitar. Ya. Nah, punyanya saya itu elektron cuman keyboard saja. Oke, Ya, keyboard saja terus ibu menyanyi. Ibu menyanyi. Ah. Nah, ibu saya itu seperti Mbak Ii. Dia melahirkan talenta-talenta. Oh. Jadi biduannya saya itu rata-rata anak SMA. Oke. First graduate memang. Ah, Jadi ah. di kala itu elektronnya saya sempat merasakan ombak yang besar. Asik. Asik. Di antara elektron-elektron lain, orang memilihnya Wahyu Elektron saja deh karena biduannya cantik-cantik. Oke. Karena anak-anak SMA energi. Iya. Dan tidak banyak juga. Saya itu bergaulnya sudah terlalu dewasa waktu itu. Sudah ketemu sama biduan ya. Mungkin saya masih SD, dia sudah SMA. Jadi obrolan-obrolan tuh sedikit banyaknya saya terlalu cepat dewasa. Dewasa Mi, iya. Bahkan teman-temannya ibu saya yang bencong-bencong banyak sekali itu. Jadi saya sering bergaul terus. Bencongnya itu yang betul-betul profesional Kak Putri. Oh. Misalnya nih di panggung memang dia pakai rambutnya memang gondrong, pakai baju-baju yang seksi begitu macan-macan. Oh sudah zaman dia itu legend-legend macan di sini, legend-legend koran di sini. Saya nggak tahu bagaimana dia jahit. Intinya kiri kanan beda. Nah dia itu ada beberapa penyanyi yang misalkan Kak Putri memang skill dalam vokal. Oke, ya. Enak itu, Ada, ya ya kan? itu. Skill vokal jadi sehingga goyangan tidak terlalu Tidak terlalu. Ya, nah dia itu tidak- tipe kali ibu saya begitu. Oke. Vokal oke dia. Heeh. Sehingga joget tuh paling jari aja yang goyang. Nah gitu. Goyangnya jari di tempat Iya, ya. jari tempat. Tapi orang tidak mau lihat itu. Yang penting suaranya Suara. merdu. Iya, orang terhibur. Yang kedua, ada tipikal yang dia tahu skill suaranya ini agak tipis-tipis saja. Makanya dia kasih kencang digoyang. Iya, itu rata-rata tuh biduan-biduan yang SMA-nya saya itu biduan SMA-nya ibu saya. Karena vokalnya kalau sudah saya tahu kalau dia udah masuk ref, dia sudah set susah senang kan. Dia joget di situ. Tidak usah pakai mic karena dia sudah nyampe. Iya. Nah, tipe kalian mohon maaf yang bencong ini dia lebih ke akrobat. Oke. Jadi nyanyi sambil Putar-putar. Itu putar-putar. Suara tipis. Goyangan yang eksotis tidak. Dia main di akrobat. Jadi yang dihibur adalah anak-anak kecil. oh koko ini kayak kok begitu ya. Iya ngehibur. betul. Oh. Anak-anak kecil kan banyak yang nonton begini. Di atas panggung dia. Set lompat. Ini tiang panggung. Dia putar begitu. Dia lompat turun. Dia cari. Dia kejar anak kecil. Oh hiburan. Suka. Yang bikin hajatan juga suka. Mamaku dari kecil berarti dipenuhi dengan dunia hiburan yang luar biasa. Luar biasa. Makanya saya sudah tahu entertainment seperti apa. Sedari dini nih. Sedari dini. Maksudnya saya lihat begitu tuh. Ada namanya Alan atau siapa begitu. Yang gondrong itu bencong begitu. Pakaiannya itu tadi legend-legend. Tapi ketika dia selesai dihapus make up jadi bapak-bapak lagi. Maksudnya
dia sudah punya anak juga, tuntutan memang. profesi saja Konten itu. profesi saja. Jadi kayak merokok waktu itu sering ngobrol sama Kok memang saya. terpapar terlalu dini sekali? Nggak tahu saya orang tua saya maksudnya kenapa saya terlalu begitu. Makanya ke anak saya ini, ya Allah takutnya minta ampun. Kayak misalkan mohon maaf lagi bawa mobil begitu, dia buka sedikit kaca saja kita panik. Sabit, nama anak saya Sabit. Sabit jangan dibuka nak, hati-hati. Kayak begitu paniknya. Tapi kalau kok dulu kayak mama, kasihan. ibu kayaknya kasihan kodong. Ampun Kak Kodong. Apa Putri? Nih berangkat nih pakai mobil pick up yang diisi memang di situ sound system, keyboard, kan diikat itu. Iya. Diikat. Nah, saya itu kayak diberi izin sama bapak kalau duduk di atas saja. Nah, saya di atas begini, saya tidak diikat itu. Sistemnya diikat jadi diikat. Saya tidak diikat, santai, tapi bapak saya tidak merasakan itu adalah bahaya. Itulah ya bedanya dulu dengan tong yang sekarang. Kayaknya ya. Ya tapi kan maksudnya kita mungkin belajar toh. Akhirnya belajar. Jadi sama anak ya akhirnya jadi kayak ya bukan protektif tapi jaga begitu. Iya betul. Mungkin karena apa ya namanya, tidak ada pilihan kayaknya Kak Putri. Waktu itu ya, pilihannya mungkin kalau misalkan ada mobil lebih oke, ngapain anak saya taruh di situ. Kalau misalkan ada, karena kan waktu itu memang kendaraan mobil pick up-nya pun kita sewa waktu itu kan. Jadi kalau saya tidak ikut di mobil, saya ikut di bapak ya punya motor. Saya berdua sama adik waktu itu. Adik di depan dekat speedometer, saya di tengah, ibu di belakang. Ibu sudah tidak duduk itu kasihan, sudah dibehel itu. Sudah dibehel duduk itu. Kalau ada gundukan atau loban sedikit, dia pegang baunya suaminya, pelan-pelan kau sedikit. Kode. Iya, kode kau sedikit begitu. Karena waktu itu motor kecil juga. Nah, yang paling saya ingat sampai sekarang itu Kak Putri, kalau pulang malam kan biasa kan bubaran elektron itu jam 12. Selesai semua dibongkar itu jam 1. Jam 1 perjalanan kita udah injak 1:30 pagi. 1:30 pagi dengan posisi adik saya itu kadang di tengah, kalau itu sudah ganti posisi tuh. Karena terlalu dingin, angin malam. Adik di tengah, saya di depan ganti speedometer. Yang paling saya ingat kalau sudah mulai dingin, tangan kan dingin tuh motor. Waktu itu memang jalanan memang masih sepi karena masih sawah-sawah, karena orderan. Di Makassar di mana ya? Ya, saya di Goa. Oh, di Goa. Iya, Kabupaten Goa. Tapi orderannya ibu saya itu kadang kalau ada acara pengantin agak di atas lagi sedikit, sehingga masih tanah sawah-sawah begitu. Dingin lah. Saya bilang, "Pak, dingin." Dia bilang, "Kau dingin? Tunggu sebentar." Nah, dia gas motor, dia mendekati mobil truk. Jadi kita di belakang mobil truk. Itu kena knalpotnya hangat. Saya senang sekali tuh kayak hangatnya. Padahal kalau setelah saya pikir agak bahaya ya. Dia rem sedikit mati, kita naik, kita di mobil. Belum juga asap itu sebetulnya bahaya itu. toh. Tidak ada kita pikir ini ada COVID ada apa, tidak ada. Tidak kita pikir itu, tapi kena knalpot, apalagi si supirnya kayaknya tahu deh. Kadang dia injak-injak kopling Gemes. Makin disengaja sama supir ya. Keluar lagi asap hitam. Hangat lagi gitu. Gemes. Itulah kenangan-kenangan waktu kecil yang kau ingat sampai sekarang ya. Iya, Beda ya dengan yang sekarang ya. Iya, sekarang tuh kayaknya udah banyak pilihan. Ini kau dingin nak, kau naik mobil aja deh. Kau ini nih pakai jaket ini. Kayaknya sudah banyak pilihan juga sih. Jadi semakin banyak pilihan akhirnya ada batasan atau ada ukuran untuk kayaknya itu bahaya deh. Makanya saya ingat-ingat kembali, dulu agak bahaya ya. Tapi buktinya sampai sekarang ada kan seorang Arif Brata Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Agak batuk. Gitu. Terus kemudian akhirnya Arif mulailah dunia komika itu di tahun berapa berarti? Di Makassar 2015. 2014 berarti. Masih di Makassar nah? Iya, masih di Makassar waktu itu. Nonton di YouTube, terus habis itu ternyata cari-cari tahu ada komunitasnya. Ya. Stand Up Indo Makassar waktu itu masih kerja di retail saya. Asko yang dulu S Hardware namanya kan. Oh iya, S Hardware. Iya. Pulang dari S Hardware kadang jam-jam 5 itu kadang saya ajak temani saya dulu. Kau jadi penonton, kau ketawa ya kalau saya stand up. Temannya saya ini saya agak salah perhitungan juga, maksudnya saya cari teman yang terlalu heboh. Jadi sehingga belum bagian lucunya dia sudah ha. Saya bilang, mending kau ke Eli Sugigi lebih enak, lebih dapat uang penonton bayaran kau di situ. Nah, saya stand up pertama kali begitu, ada 2 orang teman, Putri. Belum bagian lucunya dan memang belum lucu lah, materi baru juga.
dia ketawanya lebih besar sendiri. Sehingga penonton yang di kafe itu dia kan dia begini. Semua mata ke dia. Sehingga MC waktu itu ngeh, oh ini orang bawa teman. Sih. Oh Ya, ya. dihabisilah saya di situ. Wes bawa penonton bayaran ya, gini. Di wawancara atau di heckling, di roasting si temannya saya ini, malah teman saya lebih lucu dibanding saya. Tapi itu akhirnya ada perasaan untuk mencoba lagi, Ya. kayak oh bagaimana lah ini, begini. Cuman ternyata perbedaannya adalah komika itu lucu di tongkrongan belum tentu lucu di panggung. Nah itu betul. Ketika Beda ya. iya beda, lucu di tongkrongan nih kita hanya melucu dan udah lepas aja. Karena teman-temannya kita di tongkrongan sudah tahu siapa kita. Kalau di panggung menurut saya butuh setup baru untuk penonton tahu ini kita siapa. Makanya mungkin penjelasannya harus lebih detail. Kalau storytelling itu penggambarannya jelas, sehingga bahkan gestur-gestur lucu di tongkrongan itu harus tetap dibawa ke panggung biar tidak terlalu kaku. Nah kadang kalau orang sudah kena mic begini, ada penonton lihat panik. Beda ya. Sehingga Itu gesturnya atmosfernya lain. iya, terus di panggung nih mata berbicara kan kayak dan juga ya penonton nangkep itu, sehingga ceritanya kita sudah tidak didengar di kepalanya dia. Oh kasihan ini anak. Kasihan Sudah ini ada anak. penghakimannya di Iya penonton. betul, Iya. sehingga udah nggak ada izin tawa lagi, kayak gitu sih. Akhirnya mencoba belajar. Oh kayak begini tekniknya. Nyoba, alhamdulillah udah lucu. Ada audisi di street comedy waktu itu, street comedy 2015. Jurinya Kakak Ari Kriting. Oh oke. Iya jurinya Kakak Ari Kriting waktu itu. Saya perwakilan Sulawesi. Berangkatlah beberapa. Saya, Musdalifa, dan juga Oki Daeng Mabone yang sombong sekarang. Saya tunggu Oki Daeng Itu Mabone. dia, Oki Daeng Mabone harus main ke sini. Berangkatlah waktu itu, nampil di Senayan waktu itu. Alhamdulillah saya juara 2. Oke. Musdalifa juara favorit perempuan. Perempuan dia salah satunya di Sulawesi juga favorit. Nah, saudara saya ini, adik saya ini kasihan yang hoki tidak dapat dia. Sehingga saya dipeluk Bang Ari, selamat ya. Musdalifa juga disupport, dipeluk. Oki waktu itu tidak dapat pelukan dari Bang Ari Kriting. Tidak dapat dia. Sakit hati sampai sekarang, sampai dia diajak jadi opener. Baru dia terima. Baru di situ. Di situ. Nah, sehingga materinya dia saya relate kayak oh iya kasihan ternyata lama juga kok ingat itu Oki ya. 10 tahun lebih kok dong. Itulah. Itu ya 10 tahun lebih kok dong. Iya tuh. Gitu, iya. Oke, berarti dari 2015 mulailah akhirnya kok oke, saya mau jadi seorang komika. Kak bagaimana Arif? Waktu itu setelah street comedy adalah terbuka kompetisi di Indosiar Suca. Ya, Suca. Musdalifa itu kayaknya langsung diajakin, tapi saya belum masuk yang Suca 1-nya. Suca 2 saya baru ikut. Saya pikir karirnya saya seperti Musdalifa, yang mana dia juara 2, terkenal, pulang kampung diarak-arak sama warga. Oleh ini dia juara kita, ini putri daerah kita. Asik. Saya masuk, sudah resign sama kantor yang lama di Asko, di Esador dulu. Saya bilang aku akan menyongsong dunia entertainment. Asik. Masuk saya cuma 2 kali nampil keluar. Itu 2 kali nampil 2015 itu. Iya. 2015 itu saya bilang susah ini. Akhirnya dari situ saya agak kubur mimpi saya untuk menjadi komika yang di depan layar. Saya bilang apapun kerjaan di Jakarta saya ambil saja deh. Oh, tapi sudah memutuskan ke Jakarta Iya, begitu. tapi memutuskan ke Jakarta karena diskusi sama istri yang masih pacar waktu itu. Dia bilang bagaimana ini? Ada saya uang panaiku bagaimana? Aduh, panai lagi. Iya, sebentar lagi kita mau memutuskan untuk menikah ini. Kalau kau balik lagi, masuk lagi agak susah untuk cari ini bagaimana? Karena kau masuk ke perusahaan itu dari bawah lagi. Saya bilang, iya bagaimana ya? Dia yang sendiri yang memutuskan. Kau ke Jakarta lah. Jadi kok tidak salah lah, dia yang memutuskan. Iya, tapi waktu itu ada penolakan Kak Putri. Maksudnya, kau mau buang saya ini atau bagaimana ini? Kenapa kau suruh saya ke Jakarta? Oh, lama perdebatan waktu itu karena keluarga juga support aja, tapi masalahnya dia support tapi tidak kasih uang kan, jadi
agak susah juga Iya, kita. gampang dia bilang, "Iyo Jakarta Iya, tidak Jakarta apa-apa." lah. Tapi dong tidak kasih Itu apa-apa. tidak ada mas support beli tiket atau apa tidak ada ini. Hmm. Mana ini ya? Hubungilah waktu itu ke Ernest. Oh, Kok oke. ada waktu itu jalan film dia cek toko sebelah waktu itu. Kok ada kerjaan nggak? Jadi kru filmnya bukan yang main Main, filmnya, ya. bukan apa jadi kru filmnya ada nggak? Saya apa aja deh boleh. Dia bilang ada nih Rip kalau mau telco. Oke, Iya, telco. jadi telco, talent koordinator begitu. Saya bilang talent koordinator. Saya yang mengkoordinir talent. Talent. Oke, boleh juga ini. Saya bilang berangkatlah ke Jakarta. Berangkat nginep di Bekasi waktu itu masih keluarga. Naik motor pertama itu yang bikin kaget saya Jakarta itu. Di Oh, Jakarta pertama kali naik motor lagi iya, ya. pakai Google Map, pakai headset begini. Di depan belok kiri, belok kan. Oh, saya tidak lihat bagaimana ini kasihan. Waktu itu hujan, pakai headset. Agak kalau hujan jaringan tidak terlalu Ya, bagus. betul. Ini flyover atas, sebelah kiri, sebelah kanan ada. Saya bilang, ayo cepat di mana ini kita, gimana ini kita kasihan. Tidak jawab. Akhirnya inisiatif naik sendiri. Dijawab Google Map, loh kok naik? Kau dari tadi tidak bicara. Nah di situ saya kayaknya istilah orang itu apa culture shock begitu ya. Ya. Bikin kaget saya Jakarta memang. Pelan saya bawa motor ke Putri. Dia tidak ada pelan-pelannya orang di sini. Di klakson kiri kanan. Kalau pelan di pinggir dong. Kalau ini, kenapa ini ya? Ternyata ketika memang pagi hari jam 8 orang memang buru-buru untuk pergi Ya, kerja. betul, kerja. Kebiasaan saya bawa motor di Makassar. Pelan. Iya, untuk apa kita cepat-cepat kemana-mana Bikin dekat. apa mi cepat-cepat dekat jo. Itu nih, untuk apa kita? Dan itu yang bikin kaget. Yang kedua, yang bikin kaget adalah kalau salah jalan di Makassar kita bisa langsung putar balik. Di Jakarta kalau salah ini kita harus cari flyover di bawahnya dulu baru kita putar balik. Saya bilang lamanya orang di sini itu yang bikin kaget. Akhirnya kerjalah jadi talent koordinator lengkap pakai kemeja waktu itu. Aduh gemes. Pakai kemeja. Pakai kemeja lengkap baru masuk kata Ko Ernest buka kemeja Rip. Nggak usah terlalu rapi. Saya bilang, namanya kerja loh ini kok. Namanya kerja. Ternyata memang cuman bawa kursi bakso. Talent koordinator bawa kursi bakso. Terus bawa apa handuk-handuk panas sama botol minum. Botol minum tumblernya ya. Kalau Iya. saat break nanti dikasih. Iya betul. Tapi itu saya sangat menikmati pekerjaan itu. Saya bilang ada ternyata pekerjaan begini ya. Standby-nya saya adalah ketika sutradara bilang cut itu saya baru kerja. Betul. Cut, lari kita. Kak, duduk Kak. Oke. Diajarkan saya sama bosnya saya itu Tejuan waktu itu diajarkan saya ingat betul. Kamu tidak boleh lepas matamu dari talent karena kamu yang bantu dia. Kalau dia butuh apa-apa langsung kau siap. Termasuk dia nggak butuh apa-apa. Saya bilang bagaimana itu? Ya itu intinya ketika sudah cut kita yang datang kita tawarkan mau duduk apa tidak. Walaupun dia bilang tidak kita sodorkan kursi. Lama-lama dia duduk. Lama-lama dia duduk itu. Duduk bang. Aman-aman. Setelah aman-aman berapa detik duduk dia. Juga. Iya. Paling enak ketika teman-teman komika yang datang. Duduk bang, nggak usah kau, no. Maksudnya jangan begitu, saya kerja di sini. Jangan kau ini minta tolong ini kasihan. Sempat ada kayak bulian senior begitu juga. Jadi ada satu senior saya ini, saya lupa namanya siapa ya. Saya agak dendam juga waktu itu. Senior saya ini masuk. Ketika saya ada, dia kayak merasa terlalu bos begitu. Lu bawa ini tuh dong, mau ini tuh. Rip, mana Rip? Pakai HT dia. Rip, pas sorry bang, saya tadi ambil air minum. Lu gimana sih? Itu kan bukan urusan gini-gini. Lu kalau di sini tuh ini dengerin harus peka gini-gini. Maksud saya Tejuan saja tidak segitunya. Yang bosnya saya ini, gesdirnya saya tidak terlalu mulutnya seperti begitu. Itu, ya? Iya, tapi saya paham lah karena ini kita di lapangan, dia juga mungkin capek, panas. Cuman arahnya udah mulai kayak bully, maksudnya terlalu senioritas. Saya bilang senioritas sekali kok dong. Iya saya bilang oke sabar saya, sabar. Dalam hati saya enggak apa-apa, saya butuh uang ini kasihan. Saya butuh kasihan ini, saya butuh. Besoknya teman-teman komika yang datang karena cek toko sebelah banyak teman-teman komika. Datanglah. Bang, duduk Bang, saya begitu. ada Bang Ajis, Bang Awe, enggak usah santai aja Rip. Si seniornya saya lihat ini. Terus dia datang. Kau siapa sih? Asik. Dia kau tuh siapa? Dia pikir kenapa ini orang kenal talent. Iya. Gitu. Kau tuh siapa? Tidak bang, saya cuma
sempat ikut kompetisi stand up gitu. Oh lu komika bilang kalau lu Is. ya Allah, maksudnya Langsung. jangan juga terlalu berubah. Kita juga tidak selalu lucu. Habis dari situ sudah dia agak tidak terlalu begitu lah. Iya, tidak terlalu apa sama kok ya jadi. Iya, awalnya saya merasakan itu juga, dimarahin. Terus banyak tekanan karena cek toko sebelah kadang selesai jam 10 atau jam 11. Kru juga sama. Bongkar-bongkar segala macam, kita harus pulang dengan callingan kru. Pulangnya berarti juga sama bubarannya sama kru-kru juga. Bubar 1:30 saya bilang, dari kecil saya sudah hatam yang begini. Dia sedari dini tahu sekali, Sudah paham tahu nih kayak sekali gitu. begitu. Iya ya. Tapi karena di film ya bedanya, kalau elektron yang dulu paling berangkat kerjanya maghrib Iya. atau sore lah. Iya. Ini kita bubar jam 1:30 lah, sampai di mesnya lagi 2:30, jam 4 lah. Berangkat lagi 4:30. Iya betul. Jadi tidur sedikit bangun Iya lagi betul, iya gitu. betul. Nah berarti dari situ barulah kok mulai dunia komika ya. Tapi Dunia komika, awalnya iya. ternyata telco dulu. Telco dulu. Makanya saya waktu masuk di Suci itu materi saya tentang jadi telco. Kayak di Jakarta ini kerjaan banyak, terus jadi telco itu ada kebanggaan karena waktu itu saya payungin langsung Dion Wiyoko. Oke. Iya, main di Cek Toko sebelah kan Iya, Dion Wiyoko, saya payungin langsung, saya bilang ini dulu saya nonton dia di Serigala Terakhir. Saya sampingan sama serigalanya langsung ini. Langsung. Kayak begitu. Iya. Jadi ada pengalaman-pengalaman dan banyak artis juga yang saya lihat treatmentnya beda-beda. Beda-beda memang betul. Ada yang kayak Dion Wiyoko itu dia butuh kayak handuk dingin dikasih es batu. Kalau misalkan scene-nya di outdoor, kalau nggak salah dia ada cool box sendiri, di dalam situ ada handuk dingin dikasih lagi di mukanya. Saya lihat enak juga kayaknya itu ya. Nah kadang sampai di kos saya coba juga cari es batu, cuma terlalu basah, jatuhnya orang sakit. Kompres demam. Begitu. Jadi saya macam-macam treatment. Ada yang dia tidak botol minumnya punya sendiri, tumbler sendiri, kayak begitu. Iya betul, ada sendiri-sendiri ya. Iya. Berarti mulai setelah Suci, mulailah itu ya, kok punya karir komika Iya, dimulai ya. Berarti 2016, 2017 masuk lagi Suci itu 2018. 2018. Iya 2018 itu. Nah karir stand upnya saya alhamdulillahnya kayaknya dapat ombaknya itu di Suci itu. Oke. Karena menurut saya sampai 4 besar itu. 4 besar keluar saya harusnya kalau bagus penampilannya tidak, saya lupa materi. Oke. Jadi 1 menit terakhir saya lupa apa ujungnya ini ya, karena waktu itu anak lahiran, istri lahiran. Istri lahiran. Tidak terlalu membadani materi, tidak terlalu menghafal, fokusnya ke situ. Lupa saya 1 menit. Jadi under sebenarnya durasinya saya itu, jadi keluar deh. Gara-garanya saya tulis materi, saya tidak terlalu yakin ini lucu. Ternyata lucu Kak Putri. Kagetnya saya karena lucu. Oke. Jadi Kaget. kena itu ternyata. Bingung saya respon untuk beat selanjutnya. Saya tidak ingat sama sekali. Dan juga ya, dan juga sudah kosong. Saya tutup. Terima kasih. Tutup. Waktunya kurang. Saya merasa sakit sekali waktu itu, kayak ya Allah ini anak baru lahir. Minimal juara 3 nih dapat motor kita bisa jual, ada uang. Pikirannya Itu saya ya bagaimana ini, kesian, ampun gak dong. Kalau 4 besar mana kita dilirik ini orang-orang. Karena kan saya mengejarnya justru mungkin sama lah kayak penyanyi juga ya Kak Putri ya. Setelah dari kompetisi kan baru kehidupan selanjutnya itu yang sebenarnya di situ. Nah kerjanya kan kadang corporate, acara-acara apa, uangnya kan ada di situ. Itu kasihan, banyak ada di situ. Saya senyum aja kok dong. Iya. Nah kita komika juga alhamdulillah kita kejarnya corporate meja bundar. Iya. Nggak dapat saya bagaimana ini. Alhamdulillah dapat kesempatan lagi untuk nampil di finalnya. Final Suci 8. Waktu itu Bang Popon bilang dia juara satunya. Rip, manfaatkan panggung ini, panggung terakhir kita dimasuk TV yang orang lihat. Semua mata ada di sini nih. Di final tuh grand final petinggi-petinggi banyak di situ. Saya bilang oke. Alhamdulillah momennya lucu, tapi durasi udah lewat. Yang awalnya saya under ini lewat saya ini. Lewat saya hajar terus lewat. Tapi karena saya ada ego kayak ini bukan panggung saya, ini panggungnya finalis. Saya kayak terima kasih banyak. Saya closing di situ, penonton merasa
ini tuh beatnya belum selesai. Oke, kentang. Iya, kentang ini. Makanya dia teriak, lagi, digituin. Saya bilang, Oh. saya kayak penyanyi ini. Asik, Dia bilang, lagi, betul. lagi ini. Saya bilang, oke, tenang kawan. Akhirnya saya melirik ke orang Kompas, dia Oke, gini. ya. Saya hajar lagi sampai closing. Udah. Dari situ potongan-potongan video itu alhamdulillah membawa berkah. Oke. Panggilan-panggilan stand up banyak. Oke. Dari situ. Dari situ 2018. 18. Itu alhamdulillah ombaknya di situ tuh. Itu sudah komika profesional setelah itu Oh ya. bangga saya komika profesional. Bang Arif ya, Bang Arif. Hey bro, saya nonton abang di final. Saya nggak masuk final tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya memang ada di situ. Iya. Cuman ya, iya sedikit tidak bisa dipungkiri video itu. Sampai sekarang pun saya kan komen di video saya itu, terima kasih banyak Kompas TV. Orang-orang masih balas-balas itu sehingga notifikasinya masuk di YouTube saya. Bang Arif selamat Bang, gini sukses Bang gitu. Alhamdulillah kayaknya masih orang nonton-nonton Iya juga betul, itu. masih lah Alhamdulillah. 2018 sampai sekarang. Ya karena memang kan banyak juga berarti adik-adik komika, Iya. apalagi dari daerahnya Arif gitu Iya, ya, iya, Makassar ya, yang ingin Makassar. juga mencoba. Pernah nggak sih ada dari dorang yang mungkin tanya-tanya begitu ke Arif bagaimana caranya kalau mau jadi komika Oh itu iya, bagaimana? Arif pernah ini nggak tukar sharing begitu? Benar. Biasanya kami di komunitas itu memang ketika isi acara stand up night gitu, memang ada sesi sharing gitu. Sharingnya kalau masih zaman-zaman 2018 19 itu masih sharing teknik-teknik. Oke. Kalau sekarang itu bagaimana kita hidup di stand up saja begitu. Jadi sharing-sharingnya tentang selain kau stand up adik-adikku, kau harus aktifkan juga yang namanya sosmedmu, konten kreator, karena tidak bisa dipungkiri kan eranya sekarang sudah era digital. Betul. Kau tidak perlu mengejar untuk ke Jakarta dulu untuk ikut stand up dan Ya. lain-lain. Ketika kau punya platform media sendiri yaitu Instagrammu atau TikTokmu, kau bisa jual dirimu di situ dalam artian positif, kayak video stand up open mic mau ke upload, video-video bikin special show mau kau upload di situ. Itu gampang sekali untuk orang bisa lihat. Ya. Dan dari situ juga orang bisa tahu oh dia adalah komika. Akhirnya hire kau untuk stand up kayak Iya. begitu. Jadi saya lebih ke sharing untuk bagaimana kau mengelola akun dan membuat konten. Karena kalau masalah stand up tuh menurut saya ilmunya sudah banyak yang bisa kau cari atau dapat dari orang lain yang lebih senior dibanding saya gitu. Jadi saya ketika ke daerah-daerah atau ke komunitas selalu bilangnya udah kau aktif konten aja. Oh, oke. Konten karena irisannya stand up tuh premis komedinya sama kayak stand up, sama kayak konten juga. Kita misalkan membahas tentang banyak itu ibu-ibu yang naik motor sen kanan belok kiri ya. Nah, itu untuk jadi versi materinya. Untuk menjadi versi kontennya banyak juga. Tinggal tipe-tipe ibu-ibu naik motor. Gitu. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, gini. Kalau lagi di jalan ada mobil, dia cuman miringkan sedikit begini, dia kira itu sudah kasih jalan padahal tidak terlalu. Nah, itu bisa jadi outputnya kontennya juga. banyak begitu, jadi konten banyak juga. Jadi saya kadang mengajarkannya itu. Toh juga kalau misalkan dia FYP kontennya kan kayak Arif lah ya. Aduh, amin. FYP kontennya kan biasa brand juga Masuk. lirik masuk. Ya. Habis itu baru deh. Kalau di daerah-daerahnya tuh orang-orang brand biasa kan bikin event-event. Udah dia diundang stand up. Kayak begitu-begitu sih. Jadi teman-teman saya di stand up Indo Makassar ya, rata-rata semua konten kreator. Wih, gemes. Iya, semua konten kreator, ada versi apa banyak. Jadinya stand up itu hanya kayak hobinya aja begitu, untuk ngumpul dan sharing-sharing sama teman-teman komikanya. Tapi selebihnya kerjaannya dia konten kreator. Iya, begitu. Sekarang semua rata-rata ya maunya jadi konten kreator ya, karena benar tadi Arif bilang dunia digital toh. Itulah. Kita bisa menjual diri dengan yang positif yang ya. Positif, ya. Lewat konten. Konten, betul. Iya. Termasuk mungkin kayak menyanyi juga. Iya. Orang betul. karaoke, orang apa namanya itu kalau cover ya. Iya. Cover. Orang sudah tahu kalau suaramu bagus FYP pasti. Betul, Iya. itu sudah. Antara dua itu. Suara bagus sekali
Atau suara jelek sekali. Itu tuh orang pakai semulai biasa nyanyi. Dengarlah aku. Antara Itu. dua ya, bagus sekali atau Iya. jelek sekali. Kalau itu di pasti harus tengah-tengah FYP. susah. Di tengah-tengah agak susah kita diingat orang. Iya benar. Jadi Iya. harus mendingan jelek sekalian atau bagus sekalian Iya, begitu ya. itu. Arif ini kan juga terkenal dengan ya itu tadi logat Makassar ya. Iya, iya. Tapi pernah nggak sih Rif ada yang bilang untuk menghilangkan logatmu itu? Oke, ada beberapa juga, Bang. Oh iya. Iya kalau stand up tuh terus terlalu bawa daerah juga biar universal juga ininya bisa diterima sama semua. Tapi setelah saya pikir kalau saya memaksakan untuk ya itu, gue bingung ya. Soalnya gue ini udah baru agak Itu bingung. nggak Arif banget. Iya, itu agak Saya baru susah. dengar dia saja sudah aneh. Tuhan nih. Iya, untuk dipaksakan itu proses otak saya berpikir itu 2 kali, mengingat materi sama Oh. mengingat kalimat apa yang Oh saya harus iya betul. pakai. Sehingga kelihatan di muka itu tidak natural ini, bukan jadi diri saya ini. Kalau logatnya saya kan PR-nya saya tinggal mengganti kalimat yang mungkin bahasa daerah tinggal di bahasa Indonesia kan. Iya. Dialognya diganti tapi dialeknya tetap saya, Iya. tetap daerah, Iya. Makassar begitu. Jadi PR-nya saya kadang yang susah itu adalah kalau ada imbuhan-imbuhan. Kalau Makassar kan banyak terlalu imbuhan-imbuhannya. Jimmy, toh, Iya. Kodong. kodong. Nah, kalau kodong itu kayaknya orang Jakarta sudah tahu Ha, tuh. ha. Bahkan ketemu saya, kodong, bukan begitu juga. Tidak pas juga itu saudara. Tapi mie, ambil mie, makan mie. Ha. Kadang orang masih bingung itu. "Ih, ini kok tidak ada cuman kue tapi kenapa dia suruh saya Kan makan mie." mie? Anu Ji, saya belum Pak Haji kayak begitu banyak orang bingung-bingungnya. Ya. Kalau saya bisa hilangkan itu di stand up, tetap dialog Makassarnya orang juga tetap tahu ini Makassar dan tetap ngerti juga. Jadi saya kayaknya tidak usah hilangkan itu. Iya. Gitu. Itu Walaupun- ciri khasnya. Arif. Walaupun ada beberapa yang beda pendapat waktu itu awal-awal ke Jakarta juga. Kayak dia ngajak saya, senior ngajak saya, makan gak Rip? Ayo makan. Saya bilang iya sebentar. Terus dia nungguin. Ih maksudnya apa ini? Maksud kami kalau di Sulawesi itu kalau sebentar itu nanti saja, sebentar saja. Tapi di Jakarta itu sebentar kayak disuruh tungguin gitu. Entar dulu kayak gitu. Iya. Jadi dia nungguin. Ayo mau nggak? Tidak, sebentar bang. Sebentar apa? Gitu. Dia nggak tahu kayak nanti maksud lo. Iya. Iya maksudnya itu. Jadi ada Ada kaget. kesalahpahaman tapi ya itu kan apa ya uniknya tuh orang Uniknya Indonesia kita. toh. Iya betul, beda-beda bahasanya tapi Iya. tetap satu. Sama Iye, kayak bukan iya harusnya. iya. Kalau di Betawi ada juga iye. Iya betul tapi gitu. beda Mi. Beda. Ya toh maksudnya Iya. pelafalannya beda nih Pelafalannya kalau beda. iye. Itu kalau Betawi lebih lain. Apalagi kalau orang misalkan datang ke rumah kita itu. Kan kalau dari keluarga kita di kampung itu kalau ada tamu yang penting makan dia. Biar kita susah bagaimana. Iya. Makan kona. Datang duduk. Ada temanmu ya? Siramkan dulu air panas. Siramkan dulu air Nah, panas. maksudnya tuh seduhkan teh. Oke. Maksudnya, Siramkan dulu air Siram panas. kalau panas. Orang kaget kayak mati saya ini. Kasihan disiram air panas ini. Mandi. Melepuh saya ini. Siramkan dulu air panas. Nah, bikinkan teh dulu. Seduhkan teh. Kan air panas ini. Iya. Disiram. Maksudnya begitu. Oh ya ampun itulah ya. Saya pun juga. Siramkan air Siram air panas. Ternyata Iya, itu adalah siramkan dulu air panas. Maksudnya bikinkan dulu teh. Bikinkan air panas. Bahkan teh kita bilang air panas. Jenek bambang. Parkan ron jenek bambang. Artinya itu bikinkan air panas. Bikinkan teh. Luar biasa ya. Banyak bahasa gitu. Kali itu. lo bahasanya ya. Iya betul. Saya sampai oke. Iya. Teh apa? Teh itu air panas dibilangnya malah. Iya betul. Ya Air panas ampun. teh. Terus kalau misalkan beli bakso minta kuah atau kecapnya banyak-banyakin sedikit. Tuh coba bayangkan banyak-banyakin sedikit. Bagaimana ini? Banyakkah atau sedikit kah? Iya. Tapi maksudnya itu kecap sama sambal Iya. begitu. Mas banyak-banyakin sedikit kecapnya. Ih. si masnya juga segini. Jadi bingung. Ada tambahan-tambahan kalimat yang sebenarnya cuman kita yang tahu atau Iya. kita misalkan besar Iya. di Makassar baru kita tahu tuh. Cuman ya lama-lama di Jakarta juga saya sudah awalnya pengen ngikut logat sini.
Tapi karena brandingannya sudah Makassar banget, akhirnya ketemu orang, malah orang yang ngikutin logat Ngikut, iya saya. betul. Saya bilang, Auranya terbawa langsung kita tiba-tiba menjadi seorang Makassar begitu Makassar nah. begitu. Iya, Iya, tadi kan saya alhamdulillah. juga awal ketemu dia, walaupun kita Papua nih, Iya, tapi iya. tetap ketemu dia langsung, iya logat kita Makassar langsung. Betul. Iya. Tapi Kak Putri pernah ke Makassar juga manggung atau apa nanti? Belum. Saya Belum ya? cuman transit saja Mi. Oh iya, transit. Transit tuh berapa kali di Makassar, tapi kalau ke Makassar ya manggung show Belum belum. pernah. Mudah-mudahan nih. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Habis nanti. ini sama Arif Brata lagi siapa Boleh. tahu. Aduh, Itu. gemes banget. Nah berarti Alif Iya. kan gemes saking serunya lihat tuh ya ngobrol sama Arif. Berarti keluarga hingga saat ini mendukung dong Rif? Alhamdulillah, karena justru ada beberapa yang saya lihat tuh teman-teman komika kayak tidak didukung begitu untuk menjadi stand up comedian. Kan biasa ada yang jadi materi kayak ibu saya nih nggak mendukung saya jadi komika gini-gini. Saya sih alhamdulillah pada saat saya bilang, "Mbak Bu ada ini saya ikuti kegiatan stand up." Apa itu? Apa? Di panggung begitu pegang mic ngobrol gini-gini. Oh, sama saya. Saya juga begitu. Iya Ikuti saja benar. nalurimu, jalanmu begitu. Ya sudah, alhamdulillah karena alhamdulillahnya saya itu kan orang tua seniman juga kali ya. Jadinya dia tidak terlalu membatasi begitu untuk mau jadi apa. Akhirnya pada saat saya bilang mau stand up nih berangkat. Jadi waktu itu udah sedihnya momennya adalah pada saat saya ke Jakarta, diantarlah itu ke Bandara Makassar, Sultan Hasanuddin, satu keluarga. Ibu waktu itu sebenarnya dia cuek untuk bilang ya sudah kau kejar mimpimu. Tapi di momen itu dia menangis. Oh sayang. Menangis kayak mungkin dia ingat kayak aduh anakku ini yang dulu saya urus begitu sekarang udah memilih hidupnya sendiri. Tapi di momen itu saya masih merasa kayak tidak usah sedih Bu, kan saya cuman kompetisi nanti balik lagi. Ternyata kesedihannya dia itu saya baru ingat sekarang kalau memang ya. Saya pas ke Jakarta mungkin ibu saya udah jauh pikirannya dia kalau bagus ini anakku ini di Jakarta dia tinggal berarti di sana. Betul, tinggal sampai sekarang. Oh, Itu jadi dia kayak melepas itu kayak sedih. Terus saya kayak tidak usah menangis nanti kan saya pulang aman ini betul saya tinggalnya sekarang di sini. Terus kadang punya anak juga sekarang sudah merasa kayak oh iya ya semakin besar itu anak semakin kita merasa kayak sebentar lagi dia sudah punya kehidupan sendiri. Betul. Iya. Saya juga merasa seperti itu. Itu tuh jadi kayak sebenarnya anak ini ya bukan milik kita juga. Iya, titipan toh. Titipan setelah dia punya kehidupan sendiri sudah mulai ada jarak. Itu yang saya bikin takut sekarang sudah punya anak ini. Apalagi anak apa laki-laki nih ya? Iya, laki-laki itu kan pasti nanti akan ikut istri. Itulah jadi saya bilang mama. Jadi kau rasa apa yang ibumu rasa Mi? Itu ku rasa sekali kok dong. Di momen waktu itu ibu sama bapak pisah. Jadi pisah itu sempat menjadi telenovela ini juga itu. Cinta Paulina waktu itu juga kayak ibu tinggal di rumahnya bapak. Tapi dia merasa rumah bapak ini adalah bukan miliknya ibu saya. Jadi beberapa barang yang mungkin sekiranya dia beli dulu dia ambillah. Datang waktu mobil pick up, semua naik barang. Ada momen di mana kayaknya saya tidak tahu siapa pelakunya. Jadi sofa-sofa ini pada saat diangkat lagi ke mobil pick up itu sudah ada baretan silet. Jadi saya tidak tahu ya itu kan mungkin masa lalu juga ya entah dari keluarga atau dari mana itu rusak. Ibu protes lah kenapa barang-barang saya ini gini-gini. Agak rame di situ tetangga keluar. Pada saat saya mau pergi naik motor, saya bawa motor sendiri, bapak tahan. Kenapa kau pergi nah gini-gini? Saya meluapkan rasa ini tuh Pak, bapak ini dari kecil saya kasihan tidak diajar naik sepeda. Bukan bapak yang ajar. Tapi nadanya agak tinggi waktu itu. Ya kita itu bukannya harusnya diajar ke kudu naik motor, naik sepeda saya belajar sendiri, naik motor pun saya belajar sendiri gini. Menangis saya di situ, menangis. Jadi pada saat itu saya tahan gas begini, ngang. Dia tahan bapak saya, ngang.
Saya tidak terlalu mengerti itu Kakak Putri ya. Ya. Kalau kita injak sedikit kopling begitu terus kita lepas, motor agak naik. Iya, Saya betul. bilang, jatuh di selokan. Maksudnya momennya tadi lagi drama, kenapa jadi komedi? Kenapa jadi komedi? Iya, Memang jatuh. kamu hidup juga bentuk komedi Itulah, berarti sumpah lah. saya tidak karang-karang demi Allah nih saya jatuh di got, terus saya berdiri lagi begini, masih tetap marah, masih stay in karakter Iya, iya. begitu, berangkat. Hmm. Habis itu selalu tertanam di kepala saya kalau, wah saya tidak mau punya, maksudnya perasaan yang kayak begini tuh kebawa ke anak. Sehingga pada saat momennya saya belikan anak saya sepeda, itu saya bilang, saya ajar kau. Saya Sayang. ajar kau sampai kau bisa, sumpah biar kau jatuh saya ada terus. Iya. Saya bahkan dokumentasikan itu. Jadi total belajar sepeda sampai anak saya lancar itu cuma 5 kali belajar. Pertama dia baru merasa seimbangan, saya buka ban pembantu. Kedua baru dia mulai memperkenalkan motorik tubuhnya ini untuk ini sepeda loh, bagaimana caranya. Ketiga itu sudah mulai kayu-kayu tapi belum bisa belok. Nah di situ momen dia yang pusing, jatuh, bagaimana ini. Nah saya bantu-bantu dorong. Kelima itu dia sudah mulai, karena mungkin kerekam otaknya dari awal sudah bisa. Ini semua tergabung, akhirnya 5 kali pertemuan sudah bisa. Langsung bisa, alhamdulillah. Saya rekam itu, saya posting, maksudnya pada saat saya edit juga agak menangis. Maksudnya kayak, wah ini sebenarnya yang saya mau, yang maksudnya mau waktu dari kau kecil. Iya. Ini minta tolong tapi kasihan kan kenapa. bagusnya kau bisa lakukan itu sekarang Iya dengan betul. anak. Dan alhamdulillah saya juga, maksudnya bapak saya juga mungkin lihat dari sana, dia bilang, bagus nak caramu 5 hari kau ajar. 5 hari kau ajar cucuku sudah bisa jago juga kau ya. Begitu. Tapi tetap pada saat bapak saya pada saat itu sudah sakit Kak Putri ya, ingatan atau dendam-dendam itu luntur, hilang. Ya. Ada kabar karena kan bisa ketika mau dikasih uang baru datang. Dikasih uang baru datang, dia di ini sudah tidak ada kabar lagi, dia tidak datang lagi. Waktu itu ada kabar dari keluarga kalau dia sakit stroke. Oh di situ saya bilang, oh tidak bisa ini, tidak ada namanya mantan bapak, tidak ada. Betul, tidak udah tuh datang ke rumah. Akhirnya alhamdulillahnya saya yang urus dia 1 bulan lebih itu, pada saat dia sakit sampai dia meninggal, alhamdulillah saya yang urus begitu. Jadi ada perasaan lega begitu. Iya. Walaupun di momen itu saya sudah sempat sedikit-sedikit ngobrol begitu, Pak. Masih ingat dulu waktu saya diajar naik sepeda. Tetap naik sepeda yang ini. Saya mau obrolin itu kan. Tapi ada satu surprise yang sampai sekarang melekat di kepala saya. Waktu itu saya masih suka main bola Kak Putri. Jadi di kamar saya itu ditaruh bola. Dia beli bola Mikasa hitam putih di situ. Mikasa, astaga, zaman dulu sekali bola Mikasa. Sakit sebenarnya itu. Tebal sebenarnya itu, tapi ya lumayan bagus lah. Ditaruh di atas lemari. Dia caranya dia kasih surprise saya, dia kasih begini. Ambilkan dulu saya, apa itu di dalam kamarmu nak? Oh gemas. Itu tuh, saya ingat sekali. Ambilkan dulu, saya masuk. Dia juga taruhnya agak di atas lemari. Saya tidak lihat. Lamanya dia, mana Pak? Yang ini apa yang dia suruhkan saya itu handuk atau apalah, saya cari-cari. Dia sudah di pintu begini. Dia mengharap itu. Iya mengharap sekali. Coba cari dulu. Mana Pak? Dia begini. Itu sana kau lihat dulu di atas saya. Jadi dia mau dikasih surprise, malah dia yang kasih lihat. Pas saya lihat, wah saya senang gitu. Saya peluk. Terima kasih banyak ini kayak. Tapi waktu itu tidak menangis lah, maksudnya kayak senang begitu. Nah ilmu-ilmu yang begitu, kasih surprise begitu saya terapkan ke anak juga. Iya. Tapi yang saya pelajari, jangan terlalu di atas lemari. Agak di bawah sedikit biar dia lihat. Itu kau catat betul ya. Iya. Jangan tahu di atas. Ada momen pada saat saya mandi dia kayak handuk begitu. Kasih begini, dia kan belum bisa ini, kasihan. Begitu saya sebenarnya jaraknya untuk itu akrab sudah tidak terlalu Kak Putri. Sehingga untuk ngobrol canggung. Iya betul. Saya bukalah obrolan itu dengan, masih ingat dulu waktu saya dikasih surprise bola. Itu di kamar sini nih saya kasih begitu kan. Dia cuma responnya kayak senyum begitu. Tapi itu membuat saya sudah senang sekali pada saat dia kayaknya dia ingat lah gitu. Betul. Itu buah.
Itu bolak-balik kerja karena lumayan jaraknya itu kayak 40 menitan juga dari rumah ke kantor saya S1 dulu, makanya sering terlambat karena setiap pagi bapak saya tunggu dulu dia bisa berak dulu baru saya berangkat. Berarti ini kok masih di Makassar waktu Masih itu? di Makassar waktu Oke. itu. Eee, Tunggu momen dia bisa berak dulu. Nah, itu beraknya itu dia mohon maaf ini pupnya maksudnya itu agak-agak pagian jam-jam jam 7 lah, sementara saya masuk jam-jam 8 Iya, kan, setengah 9. Wih, saya agak tunggu ini, saya antar ke kamar kamar mandi dia mandi. baru, bisa pup. Waktu itu ada kita masuk lebih awal karena ada namanya general cleaning, Mmm. di S1 itu. Saya tunggu dia belum bangun, pas dia bangun pun harus tunggu dulu dia, Pup. pup dulu. Saya sampai marah, "Pak, jalan ke kamar mandi nih, Pak minta tolong agak cepat dulu saya terlambat ini kasihan." Dia agak berhenti terus dia bilang, "Kalau saya bisa jalan saya tidak kasih susah kau." Oh, Oh, saya sayang. kayak, "Oh ampun ampun dosa saya ini." Akhirnya sudah, saya betul-betul kasih selesaikan dia dulu, maksudnya mandikan, kasih pakai baju. Baru saya Valentino Rossi datang ke kantor sampai Arif Rossi. Valentino Rossi sampai itu akhirnya terlambat lah, tidak Iya, apa-apa lah ya kayak tapi gitu. tidak apa-apa toh itu berarti ya, apa yang kau tabur dulu Iya kebaikan iya buat kau punya bapak ya iya. sekarang kau Amin tua amin. ya toh Arif Iya ya kau betul. sukses sekarang itu kan Amin amin pasti ya Allah. Iya. juga dari kau punya orang tua terlepas dari apapun yang terjadi nah Arif Itu betul karena itu saya juga sudah pikir, ya udahlah maksudnya dia juga rawat kita waktu kecil. ya Nah sekarang ya posisinya sudah terbalik ya begitu kita yang rawat dia. Makanya setiap saya mandi anakku itu waktu kecil, selalu nggak tahu kenapa kalau orang tua itu kita urus anak pasti keingatnya waktu kita kecil. ya Oh pantas dulu kita dimarahi ya. Oh pantas itu begini iya ya. iya Termasuk ketika anak kita suami istri lagi ngobrol ini istri saya Mm-mm. ngobrol, dia masuk potong-potong cerita. Kita itu emosi kan. Iya. Jangan dulu orang tuh lagi bicara. Teringat lagi, oh pantas saya dulu dimarahi. makanya kadang orang tua bilang nanti kau rasa apa yang kamu Betul, rasa itu nanti kau sekarang kau rasa. rasa Nanti kau rasa, nanti Iya. kau rasa. Iya, sekarang tuh rasa betul. Kau rasa betul Aduh. Mi? Kau Iya, rasa betul Mi kau itu? rasa betul Mi itu. Gemes banget. Oke, harus sekarang kita bicara mengenai talenta-talenta Iya, iya. timur. Nah, Iya. ya komika juga kayaknya dari timur banyak ya. Oh banyak sekali, termasuk salah satunya betul-betul menginspirasi ya waktu itu Bang Ari Kriting. Yes. Itu. Jadi karena Timur tuh punya ciri khas logatnya, terus storytellingnya Iya, bagus karena dari dulu kita diajarkan mob. iya. Oh, Makassar juga mau? Mob kita di Makassar sebutnya pacarita. Cerita begitu, Oh, tapi oke. kurang lebih Sama. ceritanya sama, tinggal diganti karakternya, Ya, tinggal ya. ini, cuman cerita itu pasti sama. Mm-mm. Jadinya pada saat teman-teman komika dari Timur ini nampil begitu udah punya poin plus sendiri dari logatnya, Mm-mm. dari mohon maaf ini dari penampilannya Iya, juga penampilan sudah. saya lucu mo. Iya. Iya, Orang biasa bilang, "Deh, kau belum bicara sudah lucu." Kan biasa orang begitu. Belum betul. bicara sudah lucu. Sementara bentukan-bentukan normal seperti saya ini kasihan harus butuh materi yang bagus memang untuk orang bilang, "Oh iya, lucu ini orang." Tapi kalau Bang Ari Kriting atau Bang Abdur Iya. nampil, ini mau cerita apa ini? Iya, dan itu sudah menjadi kekuatan tersendiri Iya, itu bagi kekuatan komika sendiri. timur ya. Betul, itu Oke. poin plusnya. Kita kuatnya di storytelling juga. Sehingga setiap momen cerita yang kita ceritakan tuh orang sangat menyimak dan mendengarkan begitu. Enak didengar dialeknya. Enak saja dan lucu memang. Lucu. Otomatis itu lucu. poinnya. Iya, itu poinnya. Lucunya instan. Sama mungkin Oke. sama teman-teman ini juga sih kayak agak lain gitu. Itu Hmm. kan khas juga. Iya, mereka Batak gitu. ya. Iya, Medan. Oh, itu jadi kita kayak dia bicara biasa saja sudah lucu. Kayak begitu sih. Iya, iya. Jadi mungkin ada pembeda di situ. Pembeda di situ aja. Iya. Berarti Arif tapi juga selain komika ke dunia acting nah. Alhamdulillah waktu itu mengajarkan Kak Putri Nere untuk isi-isi komedi sedikit. Waktu itu diajakin komedi konsultan di film Kakak Bos. Yes. Wah, itu momen yang paling saya ingat dan haru juga waktu adegannya Kakak Putri di kamar Oh ya. sama Kakak Bos. Oh ya, Iya ya. kan itu sedih dengan anaknya. Mm-mm. Itu berapa kali diulang take
Kak Putri ini tetap menangis. Saya bilang ini orang bisa begitu ya, bisa begitu ya. Aduh gemes. Maksudnya dia bisa tarik bahkan sebelum syuting. Masih reading kita waktu itu. Mm-mm. Ketika dia ingat lagi momennya itu, saya bilang, maksudnya saya juga bisa berkaca-kaca, cuman melihat dia menangis. Karena itu maksudnya apa ya? Mungkin kok teringat juga jadinya hubungan dengan anak ya Iya toh itu. itu, jadinya wah, itu menurut saya mau diulang berapa kali pun juga masih tetap sama rasanya, Aduh, sedih juga terima waktu itu. kasih Arif Brata. Sahi nonton ya sampai habis ya Sahi ya. Tolong dong. Dia Oh baru iya, nonton Kakak Bos baru 20 menit katanya. astaga. Itu sudah ada scene saya belum, Bang? Udah. Oke, sudah ada waktu itu. Berarti belum scene saya menangis toh? Belum. Ah, itu harus belum. nonton, Harus nonton itu. Sudah ada sekarang di Netflix kalau nggak salah. Iya. Sudah ada di Tapi Netflix. berarti cuman di Kakak Bos konsultan komedi. Iya. Tapi kalau acting sendiri ada tuh film nih. Ada film, iya beberapa lah. Hmm. Tapi kayaknya bukan jalurnya di film juga kita. Tapi kalau ada apa kerjaan film kita ambil juga. Termasuk Oke. ada waktu itu film dari Makassar juga, Mhm. PH-nya keluar main 1994. Oke. Itu alhamdulillah saya ditunjuk sebagai pemeran utama. Pemeran utama, tapi maksudnya bukan yang saya sendiri, tapi didampingi sama teman-teman yang lain, termasuk Adi Surya, Concong sama Oki Daeng Mabone. Oke. Itu Lagi. selalu dia cerita-cerita film itu. Bilang kau lihat aktingku di keluar main, kau lihat, maksudnya itu selalu dia ceritakan. Tapi ketertarikan tentang film tuh ada sekali menurut saya. Saya suka. Maksudnya prosesnya begini, proses kreatifnya kita nikmatin. Sampai sekarang pun mungkin kalau dibilang ada tawaran film lagi dan suka, ya ambil. Siapa tahu ya toh? Iya, Siapa begitu. tahu ya ada yang nonton Alhamdulillah. ya. Boleh lah tawarin Boleh film buat lah, Arif Brata gitu. ya toh. Toy Story 6 misalkan. Tetap dia Toy Story. Tetap Toy Story. Andalannya ya. Itu dia, iya. Iya. Nah, Arif sekarang kalau melihat dunia komika Iya. dari dulu hingga saat ini tentunya perkembangannya sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Bahkan bukan cuman komikanya, penontonnya, penikmatnya Oke. juga berkembang. Mm-mm. Sehingga dari dulu sama penikmat sama penontonnya ini kita tumbuh bareng. Mhm. Sehingga mungkin ada beberapa acara yang mungkin dulu dia masih pacaran, datang nonton, sekarang datang show-nya saya, "Bang, saya udah nikah, Bang. Gemes. Bang, udah punya anak," kayak begitu-begitu. Jadi tumbuh bareng. Mm-mm. Sehingga komen-komen di YouTube pun kalau ada Suci waktu itu udah bukan yang "Bang, lucu banget" atau garing atau lucu. Udah menilai seperti juri. Terlalu wah, ini pembawaannya ini soalnya premisnya nggak terlalu gini-gini. Dijuriin, bahkan dijuriin juga. ini jurinya nggak terlalu kompeten gini-gini. Ya Allah, jangan Iya. terlalu berkembang juga, kasihan. Kasihan kok dong. Iya, sehingga komika-komika pun kalau misalkan bikin materi, ya harus punchline-nya jangan sampai tertebak karena penonton udah tahu, udah paham. Iya. Kayak begitu. Nah, terus kemudian Arif Brata berarti Iya. dari 2018 hingga saat ini di dunia komika nasional ya toh, maksudnya dari Amin. Makassar ke Iya. Jakarta. Hal apa sih yang dibutuhkan sebenarnya untuk bisa bertahan, berkembang? Betul. Ya toh? Apa ya? Yang harus dibutuhkan adalah mental yang kuat sih kayaknya. Mental tuh termasuk kalau masih belum siapa-siapa ya, sama-sama kayak saya dulu juga. Ya mentalnya harus kuat, entah itu harus merelakan apa yang kau tinggalkan di kampung. Karena anak-anak perantauan itu terasanya kalau misalkan lagi nongkrong tuh hahaha. Sampai di kos baru dia tatap langit-langit, kenapa saya di sini ya? Meratapi Iya, nasib. kenapa ini saya begini, nasib begini gini. Nah, itu kita harus lewati fase itu. Karena ketika di industri kan tidak pasti itu ya, Iya. tidak pasti ininya. Cuman yang saya tahu teorinya adalah ketika kita sudah mau habis sekali, ada lagi pertolongan datang, ada lagi pertolongan datang. Awal-awal begitu, aduh tidak ada lagi kerjaan stand up. Kayak saya melamar kerja, ada beberapa yang saya kirim CV. Oh, sempat ada di Sempat. fase itu. Iya, ada perusahaan-perusahaan yang saya kasih masuk kerja lamaran begitu. Iya. Dipanggil interview. Nah, waktu itu sudah interview. Udah tes psikologi waktu itu saya pertemuannya. Dihadapkanlah dengan panggilan stand up. Yang mana saya mau pilih nih, kasihan. Ini belum tentu diterima.
kalau yang ini sudah pasti dapat 200.000. Oke. Saya ambil lah ini. Akhirnya ya sudah, berarti jalannya saya udah di stand up Stand up saja dan kau tidak berarti. menyesal itu ya? Iya, jadi buat mungkin kalau dibilang apa yang disiapkan ya mental mungkin dari doa keluarga Iya. juga, sama harus rela untuk apa ya, jadi keset begitu di komunitas. Karena kan ada yang lagi nongkrong nih, siapa yang paling lemah itu yang dibecandain, ini Siap apa. siap di roasting berarti ya? Itu dia. Dan itu yang Ah. membuat mental kita kuat Ya, di berkomunitas. Akhirnya ya mungkin teman-teman bisa lihat sekarang bercandanya komika bisa sampai orang juga ikut, kayak Oke sama Ali ini perseteruannya itu kan ya siapa yang tahu itu, ya Allah itu kan memang cuma disetting kayak begitu. Oke. Artinya kita tahu, teman-teman komika juga tahu ini lagi begini, tapi kita main di permainannya dia. Kita support lah, memang kau begini Ali. Sesekali kita, kau memang juga Oke. Sehingga penonton juga ikut Iya, kayak iya. begitu. Akhirnya gimmick-gimmicknya dia yang kita awalnya premisnya adalah memperkenalkan kembali si juara yang hilang ini. Akhirnya orang udah notice semua ke dia. Bahkan sekarang sudah semakin sombong. Terus-terusan dia bilang Oki sombong. Itu. Makanya harus saya tunggu dia ada di sini nih. Iya tuh. Iya, Betul, nah, harus Oki nah. datang Oki Iya ke sini. Arif. Iya, Tolong ya Arif Iya, ya. iya. Semali harus ke sini ya. Harus ke sini. Itu. Oke, berarti sekarang sudah hampir 10 tahun lah ya Iya, seorang iya. Arif Brata di dunia komika. Tapi masih ada gak sih hal yang masih ingin dilakukan atau yang belum tercapai begitu, Rif? Oke, iya. Paling sampai sekarang tuh yang belum tercapai adalah bikin series sih. Oh. Iya, mau bikin series di YouTube karena melihat teman-teman komika yang sudah bikin film, ini apa, bikin di PH sudah oke nih dia nih. Tapi kalau untuk saya melangkah ke PH punya, saya ada cerita ini kayaknya masih jauh lah. Sehingga mau bikinnya di YouTube sendiri dulu. Oke. Mungkin itu bisa menjadi karya juga untuk saya tanpa ada apa namanya perasaan untuk ini saya dibayar ini dan lain-lain. Memang betul-betul itu adalah project ego lah. Jadi pengen bikin series itu sama mungkin didoakan saya paling bikin film pendek ditayang di YouTube gitu. Yes, yes. Cuman film pendeknya itu dari podcastnya saya yang saya bikin dulu sama teman-teman begitu, kayak Balorang. Balorang tuh artinya penakut. Kalau di Bahasa Makassar, Makassar ya? bahasa Makassar penakut Balorang. Nah, saya ada podcast tentang membahas apa? Cerita-cerita horor tapi dari segi orang penakut. Itu kayaknya bisa masuk, saya di situ bisa masuk karena saya penakut juga. Penakut juga ya. Iya. Tapi kadang kita suka dengar ceritanya. Betul. Tapi bikin Penasaran. takut kita. Iya. Itu ya berarti ya, Itu, kau pengen punya bikin film mimpi ya. pendek, itu film. Oke, film Itu sih. pendek di YouTube dan juga apa tadi? Series. Iya, Ya, itu tong lah. nantikan saja nah. Iya, amin. Saya pasti amin. penasaran sih karena pasti karya dia akan sangat lucu tentunya, Amin, tapi amin. juga akan menjadi suatu hal yang baru begitu nah Arif nah. Siap, iya. Siap. Mudah-mudahan. lah Mudah-mudahan. nanti, Oke, iya. Arif sekarang oke, tadi bicara mengenai yang diperlukan mental. Terus tapi kan tentu juga perlu bakat toh. Itu juga ya. Nah, benar. terus apa lagi selain bakat, mental, apa lagi yang diperlukan seorang komika menurut Arif? Attitude sih. Kayaknya oke. memang itu tuh untuk itu tuh kita jangan terlalu kayak bagaimana gitu. Karena Dan terlalu bagaimana itu artinya ada lain itu kalau Makassar Mi. apa ya? Saya hidup juga maksudnya itu yang paling saya jaga juga, terutama kayak yang diajarkan Ko Ernest begitu ya. Di Jakarta itu orang tidak tahu kalau ada yang namanya macet, jadi kau harus tepat waktu kayak begitu. Jadi kalau saya ada terlambat minta maaf. Iya. Cuman yang itu yang sama masih pegang sampai sekarang begitu. Iya. Karena misalkan kita ada pertemuan atau ada meeting sama klien yang mana itu akan membawa rezeki untuk kitanya sendiri terlambat kayak begitu, minta maaf ini klien sudah misalkan sudah 4 jam dia menunggu atau berapa jam dia datang, moodnya kan pasti udah beda. Iya, beda sekali. Iya, untuk kasih baik itu lagi kayak bagaimana gitu. Kecuali mungkin ya sudah sekelas apa begitu. Tapi tetap sih Tapi kayaknya jangan toh, tetap jangan mau sekelas sampai lah. apapun juga tetap harus jaga Iya, attitude. sama attitude lebih ke tetap menghargai panggungnya apapun itu. Karena menurut saya bedanya kami ini walaupun sama-sama seniman, sama ibu saya yang penyanyi ini, mungkin sama Kak Putri Nere juga, penyanyi itu sudah ada nyanyian yang sudah pasti.
dibawakan, orang juga sudah keikut dengan merdunya, enaknya lagunya, sehingga bisa nyanyi walaupun tidak terlalu diperhatikan. Oh. Tapi kalau stand up kita butuh interaksi. Hmm. Materi kita sama, di panggung yang berbeda itu tidak sama outputnya. Oh iya. Materi kita ini bagus, ini lucu nih, tapi orang tidak fokus. Orang Mm-mm. ini attitude-nya kita di awal mungkin tidak bagus, kayak riffing orang ini tersinggung. Ke belakang itu berat sekali untuk dapat ketawa, kasihan. Kasihan. Ampun Kak Kodong. Apalagi bos-bos besar. Iya. Kasihan itu saya. Jadi kita harus selalu menghargai panggung. Makanya kami tuh selalu deg-degan. Iya. Asam lambung betul. naik. Itu betul. Saya pun juga MC beberapa kali Iya. tetap kan? deg-degan. Deg-degan. Pasti agak malah shaking loh, betul. Tapi Iya. begitu di atas panggung terasa feel-nya. Alhamdulillah. Langsung. Iya. Nah, katanya respon tubuh yang kayak begitu tuh artinya kita menghargai panggung juga. Iya. Bagaimana kita panik, bagaimana merasakan tanggung jawab yang kita yang dikasih untuk kita untuk membawa acara itu. Outputnya adalah berarti kita deg-degan. Nah, artinya kita menghargai panggungnya. Kalau kita kayak santai saja, aman gitu. Nah, itu agak bahaya itu. Iya, karena terlalu menganggap sepele toh. Menganggap sepele, nampil agak kurang, nyalahkan penonton. Tadi tidak terlalu fokus dia. Kaunya yang bagaimana berusaha dong. Betul ya, kembali lagi toh ke diri Iya. kita. Jadi tadi ada bakat, mental dan sama attitude sih kalau saya sih sama paling. tetap menghargai panggung ya. Iya, tetap menghargai Itulah panggung. tips dari seorang Arif Brata. Aduh, tips Iya lagi. tuh, Iya, bisa iya, jadi. iya. Tapi memang attitude sih memang. Ketong di dunia entertain kan akhirnya baku putar di situ saja Itu toh. saja. Itu saja. Jadi kalau tong 1 kali 2 kali bikin yang tidak baik itu kan ketahuan Iya, toh. nyampe. Langsung nyampe orang jadi tahu. Iya, Tapi betul. attitude tuh harus dijunjung tinggi. Itu sudah. Arif sekarang boleh kasih harapan mungkin untuk tong Indonesia Timur nih kan luar biasa ya, komika terus penyanyi dan segala macam, apalagi sekarang Timur juga lagi mendunia sudah lah ya. Betul Puji Tuhan, sekali. alhamdulillah begitu. Nah sekarang harapannya Arif untuk ketorang nih bagaimana untuk Kalau Indonesia Timur? khususnya Indonesia Timur ya, tetap harus diasah bakatnya, karena menurut saya bakat-bakat teman-teman di Indonesia Timur itu kayaknya sudah melekat masing-masing di sudah ada setiap dari orang. lahir. Iya, suaranya sudah bagus, mohon maaf, gerakannya sudah oke. Jadi semuanya kalaupun nanti arahnya ke entertainment, kalian sudah punya poin plus. Itu dia. Jadi gerakan sudah enak, breakdance anak-anak Timur semua yang jago, nge-rap lagu-lagu yang FYP deh semua. Orang kita playlistnya kita lagu-lagu Timur semua. Betul. Bagaimana? Bahkan bukan orang Timur pun playlistnya lagu Timur playlistnya sekarang. orang Timur. Mohon maaf dari segi looknya juga ya. Itu bagus sekali. Bahkan di brandnya saya itu saya selalu suka misalkan hire model tuh yang eksotis begitu. Karena sangat apa ya? Brand-brand luar juga saya kan patokannya itu. Betul. Dia selalu catching toh. Catching itu dia. Jadi poin itu saya bilang udah ada mau saya kasih wejangan juga ya, artinya saya terlalu menggurui begitu, tapi saya lebih ke memuji saja gitu, karena Indonesia Timur sangat indah lah istilahnya kayak begitu. Jadi buat teman-teman, apalagi kalau saya mungkin di stand up ya, sharingnya paling ya harus mengasah lebih lagi kalau untuk mau menjadi komika, lebih rajin open mic juga, karena komunitas sudah banyak juga, sama banyakin referensi tontonan dari luar juga, bukan cuma di Indonesia. Karena saya komika juga kadang melihatnya komika-komika luar juga, dia sudut pandangnya seperti ini. Begitupun teman-teman kita dari Indonesia Timur. Salah satu komika yang saya favoritkan juga ya, temannya saya sendiri tuh Raim Laude. Raim Laude itu dia dari segi gestur dan cara dia stand up tuh komika luar sekali gitu. Jadi bakat-bakat yang Raim Laude baru ini, Bang Ari Kriting yang baru ini banyak sekali yang ada di Indonesia Timur gitu. Jadi ya harus semangat saja sih. Semangat terus. Iya, semangat terus. Oke, sekarang kita masuk ke segmen setuju atau tidak setuju. Oh my god, ada setuju dan tidak setuju. Yes, ada tentunya. Oke. Logat daerah justru bikin orang lebih gampang diingat. Setuju. Tadi sudah ya dijelaskan. Oke. Yang kedua, komika itu lebih sering ditanya, coba lucu dong, daripada ditanya kabarnya.
Betul, setuju, setuju. Melucu dong, stand up dong. Iya. Maksud saya kita nih stand up comedian tidak setiap hari juga stand up. kasihan. Itu sudah. Maksudnya penyanyi juga tidak disuruh nyanyi dong. Iya. Iya kan? Sama juga kayak Kakak Begitu Jopa juga. nih mau Lukan Sol. Nah, Iya. dia tiap hari kalau misalnya ada acara bebas lagu-lagu timur ya, ayo Oi. dong ya Pak. Ya, saya sudah bosan ya. Karena tiap hari toh, tapi Iya, dipikirnya tuh betul. kayak ayo dong, iyo. Relate. Relate Oke. itu pasti. Iya, lanjut. Iya. Bahan bercanda paling aman justru sering datang dari pengalaman sendiri. Betul. Oke. Setuju. Setuju itu ya. Karena menurut kita kita alami itu, terus mungkin dekat dengan kita juga. Jadi kalaupun kita bercandai ya self deprecatif begitu membercandai diri sendiri sehingga orang melihatnya juga lepas untuk menertawakan kita gitu. Oke. Kayak Itu begitu. tadi ya. Kalau jadi komika tuh memang siap-siap menertawakan diri sendiri. Iya itu mengamini kesialannya kita untuk menjadi komedi. Karena Oke. ada teorinya juga tragedi plus time sama dengan komedi. Oke. Kalau misalnya kita jatuh di motor gitu, itu kan tragedi. Itu jadi kesedihan sebenarnya. Tapi kalau sudah ditambahkan time atau waktu, udah beberapa hari berlalu, kita cerita ke orang itu jadi komedi. Lucu. Iya, jadi kayak komedi. begitu. Betul. Oke, selanjutnya. Ya. Semakin terkenal semakin sulit jadi diri sendiri. Setuju juga sih kayaknya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Semakin terkenal, kita sudah sulit untuk melepaskan kayak saya tuh sebenarnya begini. Oh, kalau followersmu sudah banyak kasihan. Iya. Bang, kenapa begini bang? Tidak boleh begini. Kita sudah diatur. Oke. Semua kayaknya. Ini pendapat Ini saya. kayak curhat juga sih ya. Pendapatnya saya aja kayaknya Iya. semua Tapi yang ada di ya. Instagram tuh yang manis-manis saja kasihan dia. Oh sayang. Enggak apa-apa lah, lebih amannya ya. Iya. Oke, selanjutnya. Iya. Kalau bisa bikin satu orang tertawa hari ini, itu sudah termasuk pencapaian. Tidak sih kayaknya. Iya. Tidak sih karena untuk bisa kasih orang ketawa hari ini tuh bukan pencapaian karena memang itu kerjaannya kita kan kasihan. Jadi kalau dia ketawa alhamdulillah, bahkan bukan cuma di panggung ya kita ngobrol biasa. Ya kayak begini toh. Iya. Dia tidak manggung. Iya. Tapi dia bikin Helmi ketawa satu ruangan. Alhamdulillah iya. Iya. Kalau dibilang pencapaian ya alhamdulillah juga. Iya. Tapi saya rasa sih tidak juga karena itu adalah keseharian kita atau kesehariannya saya juga. Siap. Oke, untuk menutup sesi kita, perjumpaan kita, Siap. saya boleh tahukah ombak apa yang paling membuat seorang Arif Brata hingga saat ini? Ombak apa yang paling pasti adalah stand up. Udah paling besar itu. Walaupun sekarang mungkin ada kerjaan ada kerjaan film, ada mungkin kerjaan iklan atau ya menjadi konten kreator. Ombaknya saya atau nadinya memang dari stand up. Yes. Gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri ombak ini akan selalu saya jaga, selalu saya nikmatin karena di panggung stand up itu mau berapapun kita usianya, tuanya kita, keresahan baru akan muncul terus. Asik. Kayak begitu. Memang. Kasihan. Terima kasih Arif Sama-sama kamu Brata. teman. Terima kasih banyak. Senang sekali. Asik. Saya berbincang dengan Arif Brata ini tidak terasa. Kayaknya sudah 2 jam lebih. Waduh. loh. Iya, Kak. Aduh, terima kasih Aman. sekali lagi ya, Dek ya. Terima kasih banyak, hormat Kakak. Iya, Sehat terima terus. kasih banyak. Iya, amin. Sukses terus. Amin, Salam amin. buat keluarga, Siap. istri dengan anak. Dan itu sudah perbincangan saya dengan Arif Brata, seorang komika dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nantikan perbincangan selanjutnya dengan narasumber lainnya tentunya tetap di Putri Cek Ombak. Dadah.